Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, utamanya para saudara-saudara yang selalu setia menonton video-video saya doakan mudah-mudahan taufik, hidayah, maunah, mudah-mudahan keberkahan, keselamatan yang Allah berikan tetap berada pada saudara-saudara sekalian. Hajat-hajat saudara selalu dikabul oleh Allah. Keinginan-keinginan saudara, baik keinginan yang besar dan kecil yang tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dijadikan hamba yang senantiasa gemar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris. Pada kesempatan yang amat sangat baik ini, saya ingin mengutip sedikit tentang perilaku orang tua yang menyebabkan dosa orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Artinya ada perbuatan yang menyebabkan orang tua itu berdosa terhadap anak-anaknya. Kalau boleh saya ringkas, saya singkat ya, dosa orang tua terhadap anak-anaknya begitu. Kita tahu anak itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Anak itu merupakan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kadang banyak orang yang tidak diberi rezeki berupa anak. Orang-orang itu berusaha semaksimal mungkin, baik suami dan istri itu salah satunya, atau suami to atau istri to atau kedua-duanya sama-sama bersuami, sama-sama dengan istrinya itu ya, berusaha semaksimal mungkin agar mereka berdua, agar keluarga berdua itu diberi keturunan oleh Allah. Karena keturunan itu penting ya. Kalau orang yang tidak mempunyai keturunan itu pasti kepengin banget mempunyai keturunan yang akan mendoakan kita pada waktu kita sudah meninggal, yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita, itu kan anak turunan kita. Sehingga kalau kita itu meninggal misalnya, kemudian kita itu nggak punya anak ya, kita akan kesepian di alam kubur. Artinya tidak ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang khusus yang mendoakan kita. Tapi kalau kita meninggal kemudian kita punya anak, kebetulan anak-anak kita itu solih dan solihah, minas solihin wa solihat, maka kita akan sering mendapat kiriman doa dari anak-anak kita yang kita tinggalkan di dunia. Tapi kalau kita pasti tidak punya anak, ya kalau kita punya ponaan yang baik terhadap kita. Kalau kita nggak punya anak, kita misalnya ngambil anak orang lain, misalnya ya ngambil ponaan untuk dijadikan anak, itu juga nggak apa-apa. Mungkin pada waktu kita meninggal yang akan mendoakan kita mungkin ponaan yang kita ambil yang sudah jadi anak kita itu sama saja. Ngambil ponaan jadi anak itu sama dengan anak-anak kita. Jadi anak itu merupakan titipan, amanat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sesuai dengan koridor, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Karena kenapa? Karena anak itu merupakan sejarah yang bisa meneruskan tentang sejarah hidup kita. Itu
Ada perilaku orang tua yang menyebabkan orang tua itu berdosa terhadap anak-anaknya. Yang pertama di sini ada 6 ya. Kalau saya boleh boleh telaah, ada 6 dosa yang orang tua kerjakan, 6 dosa yang orang tua kerjakan terhadap anak-anaknya. Yang pertama misalnya, orang tua itu akan berdosa apabila dia mempunyai sifat kasar terhadap anak. Itu yang pertama, kasar terhadap anak. Anak yang biasanya harus ditelateni, ya, dipelihara dengan baik. Malah ada sebagian orang yang mempunyai anak tapi dia itu amat kasar sama anak. Sedikit-sedikit nempeleng sama anak, sedikit-sedikit memarahi terhadap anak, sedikit-sedikit ya anak pokok nggak ada cocoknya. Itu juga dosa. Orang tua yang seperti itu dosa, kasar terhadap anak. Anak itu harus kita halusi begitu. Jadi agar tidak nakal, harus kita didik, harus kita pelihara dengan baik. Kalau kita kasari, kita itu selalu berbuat kasar sama anak-anak, di kemudian hari anak-anak itu akan apa ya, akan jarang, tidak akrab dengan kita, akan takut kepada kita. Seorang anak akan takut terhadap bapaknya jika bapaknya itu kasarnya itu minta ampun, sedikit dihantam, sedikit ditempeleng, dimarahi, maka anak itu akan menjauh dari seorang bapak itu. Suatu saat kalau bapak itu akan mendidik hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, itu tidak akan diambil juga. Karena kenapa? Karena anak sudah mempunyai perasaan takut, ya, sudah mempunyai perasaan yang agak jauh dari orang tuanya karena akibat kekasaran yang dilaksanakan oleh orang tua. Dikit-dikit banyak orang tua yang mukul sama anaknya. Kan banyak itu kejadian-kejadian di negara kita ini. Orang tua yang diadukan ke pihak yang berwajib, ke kantor polisi, karena terlalu kasar menyiksa terhadap anak-anaknya. Itu banyak seperti itu. Ya juga tidak boleh. Secara hukum agama tidak boleh, secara hukum negara juga tidak boleh, kena sanksi itu. Kekerasan dalam rumah tangga salah satunya itu orang tua yang menyiksa terhadap anak-anaknya. Orang tua itu menyuruh untuk melakukan ini karena tidak dikerjakan, tidak diikuti oleh seorang anak, mungkin karena anak itu tidak mampu. Itu kemudian disiksa, itu juga salah. Itu kalau secara hukum juga berdosa orang tua seperti itu, apalagi secara hukum negara, ya, itu bisa kena hukuman pidana. Karena kenapa? Karena menyakiti seorang hamba. Anak itu kan juga hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kasar itu merupakan sifat yang harus dihindari oleh orang tua terhadap anak-anaknya, karena akan menyebabkan orang tua itu berdosa apabila orang tua itu bersifat kasar terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua akan berdosa kepada anak-anaknya apabila dia itu pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ini bagi orang tua yang sudah mempunyai anak lebih dari satu. Contoh begini, ada seorang bapak dan ibu, ada seorang keluarga ya yang mempunyai anak 2. Misalnya yang satu itu laki-laki, yang tua itu laki-laki, kemudian yang adiknya itu perempuan. Dengan orang tua itu yang diasuh, yang dipelihara, yang diperhatikan cuma yang wanita misalnya. Yang wanita, yang adiknya itu, sementara yang kakaknya itu tidak pernah diperhatikan sama sekali. Itu namanya pilih kasih. Yang dikasih cuma yang adiknya yang perempuan, sementara yang kakaknya itu tidak pernah diurus. Pendidikannya tidak pernah diurus, bajunya tidak pernah diurus, ya. Ngajinya ya juga tidak pernah diurus. Keluar tiap malam begadang tiap malam, sudah tidak pernah ditanyai kamu dari mana. Itu namanya pilih kasih. Itu juga tidak boleh. Orang tua akan berdosa terhadap anak yang tidak pernah ditelateni, dipelihara dengan baik. Itu orang tua termasuk berdosa. Jadi kita harus adil, tidak
pilih-pilih terhadap anak kita. Kalau kita punya anak lebih dari satu, sesuai dengan kemampuan kita. Adil yang dimaksud sesuai dengan kemampuan kita dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita itu. Jadi tidak boleh kita pilih kasih, itu juga berdosa orang tua ya. Yang ketiga, sering berkata-kata membanding-bandingkan anak. Nah, ini juga bagi orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu, sering membanding-bandingkan anak. Misalnya ada orang tua yang punya anak 3 misalnya, punya anak 3, yang satu ya, yang pertama itu misalnya jadi pegawai negeri misalnya, kemudian yang kedua itu sekalipun bukan pegawai negeri tapi jadi dia jadi pemborong yang sukses, kaya raya. Sementara yang ketiga ini misalnya sudah tidak punya pekerjaan, kehidupannya malah kekurangan. Nah, ini orang tua ini pilih-pilih ya, membanding-bandingkan. Bahkan orang tua ini sering berkata-kata yang tidak baik terhadap yang nomor 3. Misalnya dengan kata-kata, wah kamu ini tidak seperti kakak kamu yang 2 itu. Lihat itu, kakak kamu yang 2, yang pertama itu PNS, jadi guru misalnya. Kakakmu yang kedua itu jadi pemborong yang sukses. Kamu ini cuma apa? Cuma makan tok. Misalnya seperti itu. Itu juga tidak boleh. Itu namanya membanding-bandingkan si anak terhadap yang bersangkutan. Itu kan juga menyebabkan anak itu frustasi. Anak yang nomor 3 itu, yang dibanding-bandingkan itu kan frustasi, putus harap. Ya. Dia akan luka, perasaan hatinya itu akan luka akibat omongan, akibat pembicaraan orang tua yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan semua saudara-saudaranya. Jadi dia semakin terpojok ya. Karena apa? Karena dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Itu tidak boleh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dosa seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Yang keempat yaitu mengekang kebebasan anak. Anak itu dikekang. Anak misalnya kebiasaan anak, kegiatannya anak itu dikekang, dihukum ya. Kayak orang ada dalam penjara, dikekang. Mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh. Contoh nih, misalnya ada anak mau ikut temannya ke pengajian, itu dikekang. Kamu nggak boleh pergi ke pengajian, kamu nggak boleh nggak boleh keluar rumah, misalnya. Jadi kebebasan anak itu dikekang, itu tidak boleh. Ya tentu kebebasan yang bersifat positif, bukan kebebasan yang sifatnya negatif. Kalau ada anak yang ingin bergaul dengan seseorang yang menyebabkan anak itu nggak baik, ya misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul, yang dilarang oleh pemerintah misalnya, yang menyalahi terhadap aturan-aturan syariat agama dan aturan-aturan negara yang melanggar, ya kita kekang, kita larang, nggak apa-apa kalau seperti itu. Itu bukan termasuk mengekang namanya, malah kewajiban orang tua memang. Ini yang dikekang misalnya anak mempunyai kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau kegiatan-kegiatan yang nggak baik, yang nggak jelas, ya kita wajib kekang. Karena takut anak bergaul dengan orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang pecandu narkoba misalnya, itu wajib seperti itu, agar anak tidak sampai ikut-ikutan seseorang yang main, yang sering mencuri, yang sering balap-balap mobil, balap-balap motor segala itu, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat. Apalagi zaman-zaman sekarang itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan itu tentang pergaulan anak-anak kita, harus diperhatikan zaman sekarang. Yang dimaksud mengekang di sini, dikekang dalam hal-hal yang baik. Misalnya begini, ada anak yang mau silaturahim ke rumah temannya. Kemudian di rumah temannya itu ada pengajian Al-Quran.
anak ini mau ikut tapi dikekang oleh orang tuanya, itu tidak baik seperti itu. Mengekang kebebasan anak dalam dalam tanda kutip, yang dikekang itu adalah kebaikan, itu tidak boleh. Jadi anak harus kita beri kebebasan selama kebebasan itu tidak menyalahi aturan, baik aturan agama, aturan syariat Islam, atau aturan-aturan dari negara kita, begitu. Jadi tidak melanggar hukum, istilahnya seperti itu. Jadi mengekang anak itu merupakan dosa bagi orang tua. Kemudian yang kelima, dosa yang ada pada orang tua karena punya karakter tidak baik terhadap anak-anaknya adalah yang kelima itu orang tua berdosa juga, mendoakan keburukan anak. Itu tidak boleh, apalagi seorang ibu. Seorang bapak dan ibu, apalagi seorang ibu, doa seorang ibu itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan seorang ibu terhadap anaknya itu akan terbukti. Jadi jangan sampai ibu itu berkata-kata yang tidak baik terhadap anak-anaknya, apalagi sampai mendoakan. Wah, kamu akan miskin selamanya. Nggak boleh seperti itu. Kamu akan melarat selamanya, kamu akan jadi orang hina selamanya. Tidak boleh. Ibu, lebih-lebih bapak atau ibu itu harus mendoakan kesejahteraan anak, kemuliaan anak. Itu harus didoakan. Ya, jangan sampai seorang ibu, seorang bapak mendoakan anak untuk tidak sejahtera. Ya. Jadi anak yang apes itu nggak boleh. Dalam Al-Quran itu, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Itu ayat dalam Al-Quran, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kalau orang beriman, jadi orang tua, jadi seorang ayah atau ibu beriman kepada Allah, itu harus merasa khawatir. Ya, merasa khawatir, harus mempunyai perasaan takut. Takut apa? Takut anak-anaknya itu tidak sejahtera. Ya, tidak sejahtera. Tidak sejahtera yang dimaksud ya tidak sejahtera dalam pendidikan, tidak sejahtera dalam masalah nafkah, tidak sejahtera dalam pergaulan, tidak sejahtera dalam kehidupan. Itu kita harus mempunyai perasaan khawatir. Artinya kita harus wajib memikirkan kesejahteraan anak, mendoakan kebaikan anak itu wajib bagi orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya Allah terhadap seorang anak tergantung ridho dari kedua orang tuanya. Murka dari Allah terhadap murkanya anak tergantung murka dari kedua orang tuanya terhadap anak-anaknya itu. Jadi jangan sampai anak itu orang tua itu berkata-kata yang tidak baik, apalagi mendoakan yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang terakhir, yang nomor 6 ini termasuk dosa yang amat sangat besar bagi bapak dan ibu. Yang nomor 6, tidak pernah memberikan pendidikan yang cukup terhadap anak-anaknya. Loh, ini lagi ya, ada orang tua yang tenang-tenang saja anaknya tidak sekolah, anaknya tidak ngaji, anaknya tidak madrasah, ya, anaknya tidak ada di lembaga pendidikan, dibiarin begitu saja, tidak diurus anak-anaknya, mainnya juga tidak dikontrol, pulangnya sampai malam, sampai lebih dari waktu sholat maghrib, itu nggak diurus. Sehingga pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan agama atau pendidikan secara umum, itu sudah hilang dari anak-anaknya. Itu juga berdosa sama orang tua. Kalau seorang anak tidak diberikan pendidikan yang cukup dengan orang tuanya, misalnya, kemudian anak itu melakukan dosa karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya, nanti juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu anak itu akan menuntut terhadap orang tuanya itu. Karena ada itu dalam firman Allah dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Anak itu yang diperintahkan untuk masuk neraka, sementara orang tuanya diperintahkan untuk masuk surga. Karena orang tuanya itu ibadah, tahajud, ahli sedekah, sementara anak-anaknya itu terjun ke hal-hal yang negatif. Anaknya itu yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga pada waktu dihisab
orang tuanya itu pantas untuk masuk ke surga, sementara anak-anaknya itu pantas masuk ke neraka. Begitu anak-anaknya itu masuk ke neraka, anaknya itu protes kepada orang tuanya. Dia seraya itu berkata, ya, memohon kepada Allah itu dengan kata-kata, wahai Allah, kami ini di dunia taat, kami ini patuh kepada orang-orang tua kami. Itu kalau kita artikan begitu di ayat suci Al-Quranul Karim itu, kami ini taat, kami ini patuh terhadap orang-orang tua kami. Tapi sayang seribu sayang, orang tua kami ini membuat saya ini lemah dalam pendidikan. Kami tidak diberi pendidikan yang cukup. Nah, dulu waktu kami masih berada di dunia, sehingga kami ini tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang positif, mana yang negatif. Akhirnya kami melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka kalau sekarang saya ini dimasukkan ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya, bapak saya, ibu saya juga ikut masuk ke dalam neraka. Bahkan di dalam neraka saya menuntut supaya orang tua saya itu disiksa 2 kali lipat ketimbang siksaan yang engkau berikan kepada saya. Itu kalimat tuntutan dari anak. Atihim bi'faini minal azab wal anhum laknan kabiro. Itu dalam ayat Al-Quran itu. Kasih mereka, kasih bapak dan ibu saya 2 kali siksaan yang lebih berat daripada saya, karena dia tidak pernah memberikan pendidikan yang cukup, tidak pernah menyekolahkan saya, tidak pernah memondokkan saya, tidak pernah memberikan saya pelajaran agama, pelajaran ilmu umum, sehingga saya buta terhadap ilmu pengetahuan. Maka kalau saya disiksa sekarang, saya menuntut agar bapak dan ibu saya dimasukkan juga ke dalam neraka dan disiksa, ya, atihim bi'faini minal adab, disiksa 2 kali lipat ketimbang siksaan yang engkau berikan kepada saya. Itu adalah kalimat tuntutan dari seorang anak yang disia-siakan dalam hal pendidikan oleh orang-orang tuanya. Mudah-mudahan kita dapat menghindari dari 6 sifat orang tua yang aniaya terhadap anak-anaknya, sehingga menyebabkan orang tuanya tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, dijadikan hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah, hamba yang min ba'dis sholihin wassolihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang dekat dengan saya, teman-teman saya, lebih-lebih kepada para pemirsa yang budiman, pemirsa yang senantiasa menonton video-video saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.